Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil jabbaril qahhar, alhamdulillahil ghaffaris sattar. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mukhtar wa ala alihil adhar wa ashabihil akhyar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al jalsati at-tayyibah wa bimithli hadha al-ijtima' al-mubarak la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bittaqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana ila siratikal mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan selalu kita doakan semoga para ulama kita, habaib kita, kiai kita, ajengan kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, diberikan kemenangan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Salam penghormatan juga kita sampaikan kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, wabil khusus Bapak Kapolsek dan Pak Dan Ramil yang hadir bersama kita. Kita doakan agar seluruh jajaran umara kita, sipil TNI maupun Polri-nya senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah, sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang cinta kepada negeri dan rakyatnya, selalu dalam bimbingan Allah untuk menuju badatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan secara khusus serta istimewa, salam penghormatan ini kita sampaikan kepada sahibul bait, yaitu Majelis Sholawat Liwaul Habib, yang dipimpin, diasuh dan dibina oleh guru kita semua, panutan kita semua, orang tua kita semua, sahabat saya, kerabat saya, yaitu Sayyidil Mahbub Al-Ustadzul Mubarak Al-Habib Zaki bin Ali Al-Aidarus, hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah, famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah, fa barakallahu lahu fi ahli baiti wa fi jama'ati wa fi majlisi
wa fi jami' harakatih wa nasatatih. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancaran daripada acara pengajian ini. Teristimewanya untuk keluarga besar Haji Anton yang luar biasa telah menjamu para tamunya dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa keluh kesah. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa di sini hadir bersama kita kawan seperjuangan saya, Ketua Tanfizi Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi Jawa Barat, itu akhina Al-Fadil Al-Muhtaram Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Mubarak Kiai Haji Abdul Qahhar Al-Qudsi hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Famatanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga hadir para habaib yang lain bersama kita. Tadi ada Habib Ahmad bin Talib Al-Attas yang memimpin pembacaan maulid. Masih ada Habib Fahri, Habib Hasan dan yang lainnya. Dan di sini juga jajaran kiai ajengan dari Sumur Bor, yaitu Kiai Haji Ahmad dan ikhwan para saudaranya yang semuanya kita doakan hafizahumullah taala wa ra'ahum. Famatanallahu bituli hayatihim nafa'ana bi ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, akhirnya secara sangat-sangat istimewa salam penghormatan ini saya sampaikan kepada seluruh kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, kaum muslimin dan muslimat, hadirin wa hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di tempat ini, di majelis yang mulia ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, turunnya inayah dan maghfirah, sehingga tidaklah kita pulang dari tempat ini nanti kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, segala kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, kekurangan kita disempurnakan, segala amal ibadah kita diterima, dikabulkan, dan semoga kita mendapatkan kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nahibail kiram, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengajak segenap umat Islam untuk waspada akidah. Karena saat ini di kita punya negeri, saudara, banyak terjadi aneka peristiwa yang merongrong syariat. Dari mulai kebijakan ekonomi yang diambil oleh Bapak Presiden baru-baru ini, yang mulai mau melegalkan kembali minuman keras untuk dijual di minimarket. Padahal beberapa waktu yang lalu luar biasa Menteri Perdagangannya sudah mengeluarkan keputusan bahwa minimarket tidak boleh menjual miras. Tapi menterinya dicopot, diganti, peraturannya dibatalkan, dan presiden ngotot miras tetap boleh dijual di minimarket. Saya pikir ini tantangan berat ke depan, khususnya bagi laskar-laskar FPI. Karena itu saya ingatkan baik untuk laskar FPI maupun segenap masyarakat, ke depan kita harus siap untuk melakukan perlawanan. Artinya perlawanan, kita tidak peduli siapapun yang mengizinkan minuman keras harus kita lawan. Karena minuman keras diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Minuman keras dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada satu manusia pun yang berhak untuk merubah hukum Allah dan Rasulnya. Lalu saya mau tanya semua, siap melawan minuman keras? Siap ganyang minuman keras? Takbir! Sallu ala Nabi. Kemudian
Kemudian terjadi lagi peristiwa lain di Bali, saudara, adanya perkawinan sejenis. Laki dengan laki jadi pengantin, laki dengan laki melakukan akad pernikahan. Jadi ini merupakan musibah besar buat kita semua, dan ini tidak boleh dibiarkan. Sekali kita biarkan ini terjadi di Bali, besok akan terjadi di berbagai daerah. Karena kaum gay itu di mana-mana ada. Di Padalarang ada, di Bandung ada, di Jakarta ada, di mana-mana. Cuman mereka belum berani unjuk gigi. Tapi kalau di Bali ini sebagai test case, mereka mau uji coba. Kalau di Bali berhasil, maka mereka akan tunjuk gigi, yaitu di berbagai daerah. Lagi-lagi ini PR berat buat kita. Ini bukan hanya PR FPI, ini bukan hanya PR Laskar yang sudah berulang kali membubarkan acara-acara pertemuan para gay, para lesbi. FPI sudah berulang kali membubarkan konferensi internasional gay di Yogyakarta, di Surabaya, dan di beberapa tempat lainnya. Tapi kali ini akhirnya terjadi apa yang kita khawatirkan, dan kalau ini dibiarkan juga akan menular ke daerah lain. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap untuk melawan gerakan-gerakan liberal? Siap untuk melawan gerakan lesbi? Siap untuk melawan gerakan gay? Siap untuk melawan gerakan LGBT? Takbir! Sallu ala Nabi. Luar biasa ini kemunkaran di mana-mana makin merajalela, saudara. Nah, maka itu jangan jauh-jauh dari majelis-majelis taklim. Jangan jauh-jauh dari para habaib, jangan jauh-jauh dari para ajengan, jangan jauh-jauh dari para kiai, jangan jauh-jauh dari pondok pesantren, supaya ada tempat rujukan kita, ada tempat kita bertanya, ada tempat kita untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Karena manakala umat meninggalkan ulamanya, meninggalkan fuqahanya, meninggalkan kiai-kiainya, meninggalkan para habaibnya, maka umat akan tersesat jalan, dan musuh-musuh Islam akan menerkam mereka, akan memangsa mereka, dan akan menghancurkan daripada akidah dan i'tiqad mereka. Na'udzubillah min. Itu saya mau tanya semua, siap dekat para kiai? Siap dekat dengan ulama? Siap dekat dengan para habaib? Siap hadir di majelis-majelis taklim? Siap lawan semua kemunkaran? Takbir! Sallu ala Nabi. Belakangan muncul lagi, saudara, Ketua Umum Ormas Islam yang terkenal sebagai Ormas Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ormas Islam terbesar di Indonesia, seenaknya berceramah dalam satu kesempatan. Apa dia katakan? Jenggot itu budaya Arab. Siapa yang piara jenggot itu tidak cerdas. Makin panjang jenggotnya, makin goblok dia. Insya Allah ngawur tidak? Ini yang bicara Profesor Dr. Kiai Haji, Ketua Umum PBNU, saudara. NU itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. NU itu didirikan oleh almarhum Hadratus Syekh Kiai Haji Hasim Asy'ari rahimahullahu ta'ala atas dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Betul? NU bukan tempat liberal. Betul? NU bukan tempat kiai ngawur. Betul? Siapa yang mau jadi liberal, jadi kiai ngawur, keluar dari NU, saudara. Betul? Takbir! Siap jaga NU, siap bela NU, siap bersihkan NU dari liberal. Takbir! Jadi ini dia nih, kunyuk-kunyuk liberal, cek-cunguk liberal. Saudara, mulai masuk nih ke NU, dia merusak NU, saudara. NU itu rumah besar Aswaja. NU itu didirikan, saudara, oleh Hadratus Syekh, saudara. Itu seorang ulama besar, luas ilmunya, bagus akhlaknya. Siapa dia ingin merusak NU, saudara? Siapa dia ingin merusak thariqah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kurang ajar. Insya Allah, makanya umat Islam nggak boleh diam.
NU rumah besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul? FPI bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul? Maka itu FPI tetap harus peduli kepada rumah besarnya, betul? Saya mau tanya, kalau NU dimasuki sama Cik Cunguk liberal, ridho tidak? Ridho tidak? Jadi Cik Cunguk saya mau tanya, dipiara atau diusir? Dipiara atau diusir? Takbir! Sallu ala Nabi. Oleh karenanya pada malam hari ini tenang dulu, ini baru pembukaan gigi 1, baru pembukaan gigi, belum gigi 7 be, baru gigi 1. Jangan semua kita bahas, nanti ngajinya sampai pagi lagi. Bu, siap ngaji? Alhamdulillah. Kumaha damang bu? Alhamdulillah. Semuanya sehat walafiat. Bagus. Nah, anak-anak muda di sini siap ngaji? Siap ngaji? Sampai pagi? Takbir. Sallu ala Nabi. Nah, maka itu pada malam hari ini yang ingin saya sampaikan dalam ceramah saya adalah tentang Islam Nusantara. Lagi rame dibicarakan Islam Nusantara. Presiden berpidato di DPR RI mengatakan Islam kita adalah Islam Nusantara. Ketua PBNU Kiai Haji Agil Siraj saudara mengatakan Islam Nusantara adalah Islam yang santun, bukan Islam Arab yang radikal. Nabinya dari Nusantara atau dari Arab? Nabi saya mau tanya dari Nusantara atau dari Arab? Berarti Nabi Islam radikal. Ya begitu dong saudara. Islam Nusantara, Islam yang lembut dan santun. Islam Arab, Islam yang keras dan radikal. Nabi dari mana? Nabi dari mana? Berarti Nabi Islam radikal dong. Ngawur tidak? Ngawur tidak? Jangan-jangan liberal ini ada gila ini dikit. Wong edan sudah. Nah begitu sekarang saya mau tanya, mau ngaji tidak? Mau tahu Islam Nusantara? Betul? Mari kita ngaji, saudara. Apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara? Saudara, andai kata yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah Islam di Nusantara, hanya merupakan kaidah idhofah mudhof ilaih kalau dalam bahasa Arab, saudara. Kalau yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah Islam yang sudah melekat menjadi bagian daripada kehidupan di Nusantara, saudara. Kalau yang dimaksud dengan Islam Nusantara adalah Islam yang santun, lembut, arif, bijak, rahmatan lil alamin, dan seterusnya dan seterusnya, maka saudara, kita tidak akan pernah menolaknya. Dada kita terbuka, kita terima itu istilah, dan umat Islam tidak akan pernah memprotesnya. Tidak ada masalah, saudara. Tapi yang jadi persoalan, apa betul yang dimaksud Islam Nusantara seperti itu, saudara? Mari kita lihat. Kita lihat bukan hanya sekedar pengakuan orang, tapi mari kita lihat siapa pengusung Islam liberal, siapa pengusung Islam Nusantara, dan apa yang mereka maksud dengan Islam Nusantara. Buka tulisannya, baca buku-buku mereka, saudara. Dengarkan ceramah mereka yang sudah disebarluaskan di YouTube sana, saudara. Nanti kita akan tahu apa yang mereka maksud dengan Islam Nusantara. Nah, kiai-kiai sepuh yang tulus, yang mukhlis, yang baik, begitu bertanya kepada mereka, apa sih Islam Nusantara? Mereka jawab, Kiai, Islam Nusantara itu Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang santun, Islam yang lembut. Apa jawab Kiai? Kalau begitu saya setuju. Nah begitu Kiai ini setuju, dieksploitasi, sudah disebarluaskan.
Kiai anu setuju, Kiai anu setuju, Kiai anu setuju, saudara. Padahal Kiai tadi, saudara, bertanya, dijawab, hanya memberikan pernyataan sesuai jawaban, saudara. Tapi kalau Kiai-Kiai tersebut tahu betul hakikat Islam Nusantara, tidak ada satupun Kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan ridho dengan Islam Nusantara, saudara. Kenapa? Mari kita lihat, saudara. Buka YouTube, tulis Said Agil Sirot, dengarkan ceramahnya, saudara. Ceramah di aneka ragam tempat. Buka situs-situs liberal, saudara. Buka situs-situs liberal, saudara. Dengarkan apa yang mereka bicarakan di sana, saudara. Atau tulis Islam Nusantara, nanti akan keluar aneka tulisan, aneka artikel, aneka makalah, aneka rekaman video tokoh-tokoh liberal bicara tentang Islam Nusantara, saudara. Dan itu menjadi bukti otentik buat kita semua apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Maka itu malam ini sedikit saja saya mau sampaikan, saudara, karena kalau saya sampaikan semua akan sangat panjang sekali. Dan saya sudah buat 17 artikel, saya lempar di website pribadi saya tentang Islam Nusantara. Kalau satu artikel 1 jam, 17 artikel 17 jam. Berarti nggak pulang dulu ceramahnya, Habib. Nyambung terus. Makanya kita ringkeskan ini malam. Saya tanya sekali lagi, mau ngaji gak? Mau ngaji gak? Betul? Mau tahu Islam Nusantara? Mau tahu Islam Nusantara binatang macam apa? Betul? Mari kita lihat, saudara. Pertama, para pengusung Islam Nusantara melalui aneka artikel, makalah dan tulisannya yang dipublikasikan di berbagai media sosial, di berbagai media cetak maupun elektronik, saudara, apa mereka bilang? Mereka bilang Islam itu agama pendatang. Islam itu agama pendatang dari Arab, bukan agama asli bangsa Indonesia. Bukan. Terus kata mereka, saudara, karena Islam agama pendatang, maka Islam harus dipribumisasi. Islam harus dinusantarakan. Islam harus diindonesiakan. Yang oleh karenanya, kata mereka, saudara, tolak Arabisasi dalam ajaran Islam. Apa saja yang berbau Arab, tinggalkan, lepaskan. Nggak boleh untuk kita ambil. Saya rinci malam ini, saudara. Mulai dari yang pertama. Jadi tokoh-tokoh liberal pengusung Islam Nusantara mengatakan bahwa Islam adalah agama pendatang, maka itu mesti dinusantarakan agar menjadi Islam Nusantara, saudara. Saya mau tanya, jawab jangan. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, siapa bilang Islam itu pendatang dari Arab? Saudara, kalau orang Arab di Indonesia itu pendatang. Orang Cina di Indonesia itu pendatang. Bangsa Arab itu di Indonesia pendatang. Tapi kalau Islam bukan pendatang dari Arab, saudara. Siapa bilang? Mari kita lihat, saudara. Islam dinun samawiyun. Islam itu agama langit, bukan dinun arabiyun, saudara. Bukan agama Arab. Islam itu agama langit, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk pertama kalinya di tengah bangsa Arab, yang kemudian harus disebarluaskan ke seluruh bangsa-bangsa di dunia, saudara. Betul? Betul? Itulah sebabnya Allah firmankan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah dalam Al-Quran kepada Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Allah menyatakan wa ma arsalnaka, tidaklah kami utus engkau wahai Nabi, tidaklah kami utus engkau wahai Rasul, tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad illa melainkan kafatan nas, untuk segenap umat manusia. Jadi Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam yang dibawa oleh beliau bukan hanya untuk bangsa Arab, bukan hanya untuk suku Quraisy, bukan hanya untuk keluarga dan keturunan Nabi, tapi dibawa oleh Nabi, datang dari Allah untuk seluruh suku bangsa apapun bangsanya. Betul? Betul? Dan begitu saya mau tanya, Islam itu dari Arab atau dari langit? Jawab yang kompak, dari Arab atau dari langit? Dari Arab atau dari langit? Dari bangsa Arab atau dari Allah? Dari orang Arab atau dari Allah? Yakin? Percaya? Beriman? Jadi kalau ada yang bilang Islam itu pendatang dari Arab, ngawur tidak? Pinter atau goblok? Goblok! Lah kok Islam pendatang dari Arab, saudara? Islam itu datang dari langit, diturunkan oleh siapa? Allah. Nah sekarang saya mau tanya, kata orang-orang liberal, saudara, karena Islam itu pendatang, maka Islam harus dipribumisasikan. Tunggu dulu bicara pendatang, saudara. Mari kita lihat, mari kita buktikan, saudara. Saya mau tanya, yang ciptakan bumi siapa? Jawab yang kompak, siapa pencipta bumi? Jadi bumi ini milik siapa? Bumi ini milik siapa? Islam datang dari siapa? Islam datang dari siapa? Jadi karena bumi Allah yang ciptakan, bumi adalah milik Allah, Islam datang dari Allah, sehingga oleh karenanya dimanapun Islam itu hadir di atas muka bumi, Islam tidak akan pernah menjadi pendatang, saudara. Islam akan selalu menjadi pribumi. Kenapa? Karena yang turunkan adalah yang punya bumi, dan bumi adalah milik Allah. Islam di Indonesia bukan pendatang, Islam di Cina bukan pendatang, Islam di India bukan pendatang. Kenapa? Karena Islam datang dari yang menciptakan bumi, dari yang punya bumi, dari pemilik bumi. Betul? Betul? Ngomong pendatang, kita pendatang. Kita pendatang ke buminya Allah. Betul? Saya mau tanya, emang bumi milik siapa? Manusia atau Allah? Manusia atau Allah? Berarti kita manusia di bumi ini pendatang semua, bukan? Pendatang, jangan sombong. Islam pendatang. Pala lu bomenyan. Lu ngomong membeduk yang gak bisa jawab. Nah kalau ngomong sama Habib, ngomong sama Kiai, ngomong sama Ajangan bisa jawab, betul? Dijawab nggak ngerti, colok matanya. Kira-kira saya ngerti gak? Ngerti gak? Jadi saya mau tanya, bumi ciptaan siapa? Bumi milik siapa? Islam datang dari siapa? Yakin? Percaya? Beriman? Berarti dimanapun Islam datang, pendatang bukan? Bukan. Islam di Arab bukan pendatang, Islam di Indonesia bukan pendatang. Islam akan selalu menjadi pribumi di buminya Allah, karena Islam datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi yang pertama tadi mereka bilang Islam pendatang dari Arab, itu udah jawab. Enggak, Islam dari langit, dari Allah, bukan dari Arab. Betul? Oh Islam itu pendatang? Enggak, Islam pribumi dimanapun dia berada, saudara. Karena bumi milik Allah, bumi ciptaan Allah. Islam datang dari Allah. Islam gak pernah akan jadi pendatang. Betul? Yang ketiga, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Oh yang ketiga apa dia bilang? Karena Islam ini pendatang dari Arab sana, maka ke Indonesia harus dipribumisasi. Maksudnya dipribumisasi di Indonesia kan? Harus dinusantarakan. Jawab jangan. Jawab jangan. Mau tahu jawabnya? Betul? Saudara, kalau Islam di Indonesia mesti di-Indonesiakan, berarti Islam di Cina mesti dikinakan dong. Berarti Islam di Barat mesti dibaratkan dong. Berarti Islam di Amerika mesti diamerikakan dong. Berarti Islam di Afrika mesti diafrikakan dong. Berarti Islam di India mesti diindiakan dong.
Bisa-bisa besok ada Islam kut-kut khotahe. Kacau tidak? Kacau tidak? Saudara, ketika Nabi diutus oleh Allah ke tengah bangsa Arab, tugas Nabi mengislamkan bangsa Arab, bukan mengarabkan Islam. Saudara, catat baik-baik, saudara. Ketika Nabi diutus oleh Allah ke tengah bangsa Arab, tugas utama Nabi islamkan itu semua bangsa Arab, saudara. Bukan dibalik, bukan mengarabkan Islam. Oleh karenanya, ketika Islam ini disebarkan ke seluruh dunia, saudara, maka tugas Nabi, tugas para sahabatnya, tugas para ulamanya adalah untuk mengislamkan seluruh suku bangsa yang ada di dunia. Betul? Jadi saudara, semua para ulama kita dari zaman Nabi sampai hari ini, mereka berjuang mengislamkan Arab, mengislamkan India, mengislamkan Cina, mengislamkan Afrika, mengislamkan Eropa, mengislamkan Jepang, mengislamkan Indonesia, saudara. Jadi jangan dibalik, bukan mengindonesiakan Islam, yang betul adalah mengislamkan Indonesia. Betul? Betul? Bolak-balik, ini liberal otaknya didengkul. Otaknya di mana? Kenapa saya katakan otak didengkul, saudara? Sebab kalau otaknya ada di kepala, dia mikir dulu baru ngomong. Nah, kalau dia mikir dulu baru ngomong, bakal benar pikirannya, saudara. Tapi karena otaknya didengkul, dia ngomong dulu baru mikir. Karena mulutnya di atas dengkul, habis dia ngomong mikir ke dengkul. Makanya pada goblok, betul? Makanya umat Islam itu otaknya, saya mau tanya, di dengkul atau di kepala? Kepala, di kepala. Mikir dulu. Kenapa otak itu ada di atas mulut? Supaya mikir. Habis mikir baru ngomong. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi saya mau tanya sekali lagi semua yang ada di sini. Jadi Islam itu dari Arab atau dari langit? Dari orang Arab atau dari Allah? Yakin? Percaya? Baik, bumi milik siapa? Siapa menciptakan bumi? Islam datang dari siapa? Kalau begitu Islam di Arab pendatang bukan? Islam di Indonesia pendatang bukan? Islam di dunia pendatang bukan? Karena Islam dari Allah dan bumi milik Allah, sehingga dimanapun Islam akan selalu menjadi bumi. Saudara, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yakin, paham semua? Lalu pertanyaan berikutnya, jadi yang betul saudara, Islam di Indonesia kan atau Indonesia diislamkan? Sekali lagi jawab yang kompak. Sekali lagi. Sekali lagi. Yakin? Terima? Ridho? Takbir? Orang pada larang, sekali diajar ngerti, liberal berkali-kali nggak ngerti-ngerti. Emang dasar otak dengkul. Kira-kira paham nggak? Paham semua? Lanjut. Betul? Yang keempat, saudara, apa mereka bilang? Mereka bilang, saudara, ambil Islamnya, buang Arabnya. Wow. Bangsa Indonesia, mau ngapain kalian dijajah sama Arab? Mau ngapain kalian diperbudak sama Arab? Mau ngapain kalian diarabkan? Jangan mau. Jangan mau diarabisasi. Jangan mau diarab-arabkan. Jangan mau diperbudak sama Arab. Jangan mau dijajah sama Arab. Bodoh kalian kalau dijajah oleh Arab. Maka itu ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya. Jawab jangan. Jawab jangan. Ini ada beberapa masalah ini, saudara. Kita mulai dari yang pertama. Apa mereka bilang? Dalam rangka ambil Islam, buang Arab. Oleh karena itu mulai hari ini, kata mereka, Assalamualaikum. Itu budaya Arab. Itu adat Arab. Itu bahasa Arab. Mengapain kalian pakai Assalamualaikum?
Jangan, ganti saja sama salam sejahtera, atau ganti dengan selamat pagi, selamat siang. Luar biasa sudah. Mengapain pakai assalamualaikum? Itu adat Arab, itu budaya Arab. Ambil Islam, buang Arabnya. Jangan lagi pakai assalamualaikum, tapi ganti dengan salam Nusantara. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, kalau assalamualaikum itu adat Arab mesti diganti sama selamat pagi, selamat siang. Berarti nanti kalau kita sholat kita ganti juga. Begitu sholat subuh, selamat pagi, selamat pagi, akan pagi. Begitu sholat zuhur, selamat siang, selamat siang. Begitu sholat asar berjamaah di masjid, imamnya selamat sore, selamat sore. Nah kalau diganti selamat begitu, betul, betul. Nah, begitu maghrib, selamat senja, selamat petang, betul. Begitu sholat isya, selamat malam, selamat malam, betul. Begitu sholat tahajud dia bingung, mau dibilang malam udah liwat, mau dibilang pagi belum terang. Akhirnya dia jawab, selamat remeng-remeng. Kacau tidak? Kacau tidak? Jadi sama tanya yang hadir, assalamualaikumnya mau diganti gak? Mau diganti gak? Orang-orang liberal yang suruh ganti ngawur tidak? Gelo tidak? Edan tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Iya saudara, ntar orang Batak nggak mau kalah. Khorasbah, khorasbah. Kacau saudara, kacau tidak? Kacau tidak? Masya Allah. Kalau assalamualaikum, orang Batak assalamualaikum, orang Aceh assalamualaikum, orang Sunda assalamualaikum, orang Betawi assalamualaikum, orang Jawa assalamualaikum. Sama, seragam saudara. Nah kalau pakai selamat siang, selamat malam, orang Sunda nggak mau kalah pakai bahasa Sunda. Nah, pakai bahasa Sunda apa? Hah? Susah bener. Hajiran abdi atuh. Iya. Kira-kira paham tidak? Jelas semua. Kita tunjukkan jawabannya, saudara. Siapa bilang assalamualaikum itu budaya Arab? Buka sejarah, buka tarikh, baca kitab yang betul. Kalau baca tafsir Jalalain, jangan tafsir jalan lain. Betul. Baca tafsir yang betul yang Ahlus Sunnah punya, saudara. Kalau kita buka sejarah, saudara, di sana kita dapatkan fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Ternyata dulu sebelum Nabi diutus menjadi Rasul, tidak ada satu bangsa Arab pun yang memberikan ucapan salam dengan assalamualaikum. Enggak ada, saudara. Ketika itu bangsa Arab kalau bertemu sesama mereka, ucapan salamnya adalah wasobaha. Apa itu wasobaha? Kalau bahasa kita selamat pagi atau pagi yang cerah, hari yang cerah, saudara. Enggak ada Abu Jahal ketemu Abu Lahab assalamualaikum, enggak ada. Enggak ada, saudara. Mereka tidak kenal assalamualaikum. Nah, begitu Nabi diutus menjadi Rasul, mulai banyak pengikutnya. Nabi ajarkan kepada mereka tahiyatul Islam. Diajarin bagaimana cara kalau muslim ketemu dengan muslim. Nabi ajarkan, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ajaran Nabi, itu ajaran Islam. Semenjak Nabi ajarkan itu salam, mulai saat itu tidak ada seorang muslim pun yang menggunakan wasobahah, saudara. Padahal sebelumnya wasobahah, hatta para sahabat Nabi sebelumnya wasobahah, saudara. Tapi begitu ada tahiyatul Islam, mereka nggak mau pakai lagi wasobahah. Nah, ketika itu kelihatan perbedaan antara Islam dengan bukan Islam. Semua sahabat Nabi menggunakan assalamualaikum.
Sementara orang-orang kafir di Mekah maupun Madinah sesama mereka menggunakan wasobaha. Dari salamnya sudah terlihat mana muslim, mana bukan muslim. Sudah kira-kira jelas tidak? Kalau begitu saya mau tanya saudara, kalau begitu assalamualaikum itu budaya Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau ajaran Islam? Adat Arab atau ajaran Islam? Takbir. Itu ajaran Islam, bukan budaya Arab. Oh, tapi ada yang bilang, tapi kan sekarang udah jadi budaya Arab. Betul, tapi bukan asalnya budaya Arab. Karena bangsa Arab rame-rame masuk Islam, kemudian mereka membudayakan assalamualaikum sampai turun-temurun. Akhirnya assalamualaikum menjadi budaya mereka. Bukan Arab saja, di Indonesia pun orang Indonesia sudah ratusan tahun masuk Islam. Betul? Rame-rame menggunakan assalamualaikum. Betul? Turun-temurun saudara pakai assalamualaikum. Betul? Akhirnya assalamualaikum menjadi budaya Indonesia saudara. Dari Sabang sampai Merauke saudara, assalamualaikum menjadi budaya Nusantara, bukan budaya Arab saja. Apalagi orang Jakarta, saking membudayanya di Jakarta, assalamualaikum berubah menjadi lamalaikum. Orang Betawi kan begitu, kalau lamalaikum jawabnya waalaikumsalam. Itu orang Arab sendiri nggak paham. Itu orang Arab datang, lamalaikum, apaan lamalaikum? Saya tidak katakan lamalaikum itu bagus, waalaikumsalam itu bagus, tidak. Cuman saya ingin menunjukkan saudara, saking membudayanya, saking berurat berakarnya menjadi bagian hidup orang Betawi. Assalamualaikum jadi lamalaikum, waalaikumsalam menjadi waalaikumsalam. Saking berurat berakar saudara. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jadi assalamualaikum sekarang ini menjadi budaya dunia, bukan hanya budaya Arab, bukan hanya budaya Nusantara. Sudah di seluruh dunia, dimanapun ada orang Islam, salam mereka adalah assalamualaikum. Betul? Betul? Jadi jawab sekali lagi. Kalau gitu assalamualaikum, saya mau tanya saudara, budaya Arab atau ajaran Islam? Budaya Arab atau ajaran Islam? Kalau begitu apa anda mau assalamualaikum diganti dengan salam sejahtera? Apa mau diganti dengan selamat pagi? Apa mau diganti dengan selamat siang? Apa mau diganti dengan selamat malam? Takbir. Siap jaga assalamualaikum, siap lestarikan assalamualaikum, siap tetap pakai assalamualaikum. Takbir. Sallu ala nabi. Kira-kira jelas gak? Terang tuh terang. Bu, sadayana parantos ngartos. Parantos ngartos. Alhamdulillah. Abdi mah ngartos bahasa Sunda. Tetiasa. Ngartosna seetik. Sekian. Insyaallah. Kira-kira saya sampaikan terang tidak? Paham semua? Baik, yang kedua masih soal ambil Islam buang Arab. Barusan assalamualaikum tuh dihantam media. Sekarang apa mereka bilang? Ambil Islam buang Arabnya. Maka itu hai ibu-ibu, mengapain kalian pakai jilbab? Kata mereka, jilbab itu budaya Arab, itu pakaian perempuan Arab, itu adat Arab. Mengapain kalian diarabkan? Mengapain diperbudak sama Arab? Mengapain dijajah sama Arab? Pakai saja pakaian budaya kita, nggak usah pakai jilbab. Itu jilbab Arab. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islamnya, buang jilbabnya. Luar biasa. Jawab jangan. PR aja PR. Masa semua dijawab? Kapan PR-nya? Jawab jangan. Bu, jawab jangan. Ibu-ibu pakai jilbab, aurat tertutup, bagus gak? Masih diprotes sama mereka. Mereka pengennya ibu-ibu nih pakai you can see yang ketek kemana-mana. Udah ketek kelihatan bulunya kayak sarang gonggong. Mereka maunya begitu tuh. Saudara, maunya pusar kemana-mana. Maunya pakai yang ketat, saudara, biar bendol di sana, gendol di sini.
Astagfirullahaladzim. Saya mau tanya, perempuan kita pakai jilbab bagus tidak? Ayu tidak? Indah tidak? Tertutup tidak aurat? Dia nggak suka diserang, diarap-arapin sudah. Arap tuh, arap. Jawab jangan. Jawab jangan. Mari kita jawab, saudara. Saudara, sebelum Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul di tengah bangsa Arab untuk seluruh dunia, saudara, ketika itu tidak ada satupun perempuan Arab yang mengenal jilbab, saudara. Siapa bilang jilbab budaya Arab? Enggak ada. Saat itu wanita-wanita Arab jahiliyah, wanita-wanita Arab musyrikah, saudara, pakaian mereka terbuka, mereka umbar aurat, rambut mereka diriap, saudara, leher mereka terlihat, bahkan pusar mereka dipajang, saudara. Kenapa? Ada budaya tarik perut di antara mereka, saudara. Bagi mereka dada terlihat, saudara, pusar terlihat, belahan dada terlihat dari kaum wanita. Itu merupakan budaya masyarakat jahiliyah. Nggak ada perempuan Arab yang pakai jilbab, tidak ada. Begitu Nabi diutus menjadi rasul, saudara, Nabi mengajarkan wanita muslimah untuk berpakaian yang rapi, yang santun, yang tidak umbar aurat. Sampai akhirnya turun firman Allah kepada Nabi, agar Nabi menyampaikan kepada para istrinya, sampaikan kepada para putri-putrinya, sampaikan kepada seluruh perempuan orang yang beriman. Allah yang perintahkan. Apa yang harus disampaikan? Allah nyatakan kepada Nabi, an yudnina alaihinna min jalabibihin. Sampaikan, hai Muhammad, kepada perempuan-perempuan orang yang beriman, agar mereka menghamparkan pakaian kurung mereka, menutup seluruh aurat mereka. Ini perintah Allah dalam Al-Quran. Begitu Allah perintahkan, Nabi sampaikan kepada wanita-wanita muslimah di kota Madinah, saudara. Begitu malam hari disampaikan, besok dia, saudara, tidak ada satupun perempuan muslimah yang keluar rumah tanpa jilbab, saudara. Subhanallah. Padahal sebelum ayat itu turun, nggak ada yang pakai jilbab. Begitu ayat itu turun malam, Nabi kasih tahu para sahabat, sahabat pulang, kasih tahu istrinya, kasih tahu putri-putrinya, saudara. Besok pagi seluruh perempuan muslimah keluar sudah pakai jilbab, saudara. Subhanallah. Dan begitu muslimah sudah pakai jilbab, perempuan-perempuan musyrik tidak pakai jilbab. Saat itu terlihat beda antara yang Islam dengan yang bukan Islam, saudara. Yang Islam pakai jilbab, yang bukan Islam tidak pakai jilbab. Jadi kalau begitu saya mau tanya, kalau begitu jilbab itu ajaran Islam, budaya Arab atau ajaran Islam? Saya mau tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Jilbab itu budaya Arab atau ajaran Islam? Pakaian Arab atau pakaian Islam? Adat Arab atau kewajiban agama? Yakin? Takbir. Jadi kalau ada yang bilang jilbab itu budaya Arab, goblok tidak? Goblok tidak? Masya Allah, enak. Ngapain pakai jilbab? Budaya Arab. Mulut lu bau jengkol. Kira-kira paham nggak? Bu? Bu? Jadi jilbab itu, Bu, saya mau tanya, Bu, budaya Arab atau ajaran Islam? Kalau begitu ibu mau lepas jilbab gak? Tetap mau pakai jilbab? Alhamdulillah. Kalau gitu sekali lagi saya tanya, liberal ngawur gak? Ngawur tidak? Yang ketiga, saudara, yang ketiga, ini dia yang lagi ramai sekarang nih. Ambil Islamnya, buang Arabnya. Ambil Islam, buang jenggot. Mengapain jenggot kita piara? Itu adat Arab, itu budaya Arab, itu bukan ajaran Islam. Jenggot dipanjang-panjangin, makin panjang jenggot, makin goblok ente. Saudara, dalam mazhab Imam Syafi'i jenggot memang tidak wajib.
hukumnya sunnah. Tapi dalam beberapa mazhab yang lain jenggot itu wajib. Terlepas daripada perbedaan pendapat, memanjangkan jenggot itu saudara tidak lain dan tidak bukan merupakan ajaran Nabi. Nabi yang ngajarin, Nabi yang suruh umatnya saudara. Dan nggak sampai di situ, Nabi mengamalkannya saudara. Nabi pakai jenggot. Jadi kalau pakai jenggot itu goblok, berarti Nabi goblok dong. Astagfirullahaladzim. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Ternyata yang ngomong begitu bapaknya pakai jenggot. Berarti bapaknya sudah. Dan kita punya fotonya. Dulu dia ini sekolah saudara di Ummul Qura. Dulu kuliahnya di Ummul Qura di kota Mekah. Nah waktu dia kuliah pakai jenggot, berarti saat itu goblok. Masya Allah. Saudara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU ada jenggotnya gak? Berarti goblok dong. Wali Songo ada jenggotnya gak? Berarti goblok dong. Bukan Wali Songo yang goblok, bukan pendiri NU yang goblok, lu yang goblok. Betul? Betul? Sampai sewot bener sama jenggot dia sewot. Nggak boleh begitu. Profesor doktor kok sewot sama jenggot. Jangan-jangan profesor doktornya urusan pejenggotan kali. Innalillahi inna ilaihi raji'un. Saudara, umat Islam kaum lelaki yang ngajarkan untuk piara jenggot siapa? Nabi. Dalam mazhab Syafi'i wajib atau sunnah? Nah, kalau sunnah saudara, kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggal dosa gak? Nggak usah dipermasalahkan. Yang punya jenggot piara, yang gak punya jenggot yang gak apa-apa. Kadang-kadang dipaksa-paksa, jenggotnya selembar dipaksa dipiara. Cuma selembar satu kayak gantungan kunci. Jangan dipaksa. Yang punya jenggot piara, yang gak punya jenggot nggak usah dipaksa, karena jenggot hukumnya Nah, tapi yang jelas kalau Nabi yang ngajarin saudara, berarti jenggot itu budaya Arab atau ajaran Islam? Jawab dan kompak, budaya Arab atau ajaran Islam? Siapa yang mengajarkan tentang jenggot? Siapa yang mengajarkan tentang jenggot? Takbir. Kalau Nabi yang mengajarkan berarti salah atau benar? Jelek atau bagus? Perlu dijaga tidak? Perlu diikuti tidak? Jadi kalau ada yang mengatakan orang berjenggot goblok, ngawur tidak? Orang tersebut cerdas atau goblok? Cerdas atau goblok? Takbir. Shallu ala Nabi. Tapi bingung kok orang goblok jadi ketua PBNU ya? Pikir lagi sudah. Makanya orang NU nggak boleh diam. Mau nggak dipimpin orang goblok? Mau tidak mau dipimpin orang goblok? Siap jaga NU, siap bela NU, siap bersihkan NU dari orang goblok. Takbir. Sallu ala Nabi. Udah berapa barusan? 3. 4 tuh yang pertama. Ini urusan ambil Islam, buang Arab, kan baru 3. Ambil Islam, buang salam. Ambil Islam, buang jilbab. Ambil Islam, buang jenggot. Kan begitu kan? Sekarang jadi yang keberapa? Apa mereka bilang? Ambil Islam, buang Arab. Maka itu kalau baca Al-Quran nggak perlu pakai langgam Arab. Mau ngapain baca Al-Quran pakai langgam Arab? Kita di bangsa Indonesia, kita di masyarakat Nusantara, baca Al-Quran dengan langgam Nusantara. Baca Al-Quran dengan langgam Indonesia. Mau ngapain dengan langgam Arab? Hah? Mau dijajah sama Arab? Mau diperbudak sama Arab? Mau ngapain kamu diarabkan? Baca Al-Quran dengan langgam daerah. Luar biasa. Makanya jangan kaget. Pada tanggal 15 Mei tahun 2015, ketika diadakan acara Isra Mi'raj di Istana Presiden RI di Jakarta, saudara,
pembaca Al-Qur'annya membaca Al-Qur'an dengan langgam dalang pewayangan. Betul? Ada yang lihat? Ada lihat di TV? Lihat di YouTube? Tahu rekamannya? Bukan fitnah, saudara. Dibaca di istana, depan presiden, depan menteri-menteri, saudara, di depan tamu-tamu negara, saudara, ditayangkan di televisi. Jutaan orang Indonesia menyaksikannya, saudara. Coba kita lihat, ini bagian daripada perjuangan mereka. Ya, mereka menginginkan buang itu Arabnya, ambil Islamnya, cukup ambil Al-Qur'annya, baca itu Al-Qur'an, tidak perlu dengan langgam Arab, tapi baca dengan langgam Nusantara. Jawab jangan. Jawab jangan. Ini ngomong-ngomong semua yang saya kasih jawaban kira-kira paham nggak? Kan lu nggak nyatet, ntar sampai rumah lupa. Kalau yang merekam bisa dengar lagi rekamannya, betul? Makanya lain kali tablik akbar bawa buku, bawa apa? Bawa buku, bawa pulpen. Palingan panitia bingung kok pada bawa buku semua kayak anak SD. Qayyidul ilma bil kitabah. Catat, ikat itu ilmu dengan tulisan, saudara, supaya nanti sampai di rumah ingat tadi Habib ngomong apa ya, 1, 2, 3, 4, jawabnya begini, tulis. Nah kalau sekarang nggak sempat tulis, nanti sampai rumah jangan tidur dulu, nulis dulu. Jangan sampai lu setuju? Betul? Pokoknya yang nggak nulis besok pantatnya bisulan. Jangan diaminin. Mudah-mudahan sehat semua. Amin. Amin. Baik, saya mau tanya, jawab jangan. Siap dengar jawabannya? Betul? Saudara, Al-Quranul Karim adalah kitab Allah. Kitab Allah, kitab suci, mulia, agung, suci, tidak boleh disembarangi, saudara. Oleh karenanya dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faqala ta'ala warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu ditanya oleh seorang sahabatnya, mal muradu bitartil, apa yang dimaksud dengan tartil? Sayyidina Ali karamallahu wajhah menjawab, tartil ialah i'ta'ul hurufi huquqaha, memberikan setiap huruf Al-Quran sesuai dengan hak-haknya, saudara. Setiap huruf Al-Quran punya hak pembacaan. Bagaimana cara pengucapannya, dari mana makharijul hurufnya, saudara. Enggak sampai di situ, bagaimana munculnya bunyi-bunyi suara itu, saudara. Enggak sampai di situ, bagaimana pengucapannya ketika satu huruf bertemu dengan huruf yang lain. Muncul ilmu tajwid, saudara. Ada tentang idharnya, ikhfa'nya, idghamnya, saudara. Belum lagi iklabnya, saudara, qalqalahnya, dan seterusnya, saudara. Enggak boleh sembarangan baca Al-Quran. Al-Quran punya aturan, Al-Quran punya tata tertib, Al-Quran punya syarat, punya adab untuk membacanya, saudara. Termasuk tentang qiraatnya, saudara. Enggak boleh ada seorang walaupun dia ahli qiraat sembarangan membaca Al-Quran dengan qiraat yang sadah, dengan qiraat yang dhaifah. Dia wajib untuk membaca dengan qiraat yang mutawatirah, saudara. Qiraat yang mutawatirah, saudara, diantaranya ada 7 qiraat. Ada yang berpendapat 10 qiraat sampai 14 qiraat, saudara. Enggak boleh sembarangan menciptakan qiraat tanpa sanad bersambung kepada Nabi, saudara. Karena setiap qiraat para imam qiraat itu punya sanad muttasil. Dia dapat dari gurunya, gurunya dapat dari gurunya, sampai dari sahabat Nabi, sampai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Enggak boleh sembarangan baca Quran, saudara. Kira-kira jelas tidak? Lalu kalau soal langgam bagaimana? Nabi yang suruh, saudara. Nabi bersabda dalam satu hadisnya, beliau mengatakan, Iqra'ul Quran bil
bilisanil arabi, bacalah Al-Quran dengan langgam Arab. Nabi yang suruh, saudara. Masya Allah, ada orang nanya, kenapa sih baca Al-Quran harus dengan langgam Arab? Jawabnya gampang, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Kalau Al-Quran diturunkan dalam bahasa Jawa, silakan baca dengan langgam Jawa, saudara. Ini Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, saudara. Saya mau tanya, kalau ada orang ngomong bahasa Sunda pakai logat Betawi, enak enggak? Enggak enak. Orang Sunda juga kesel, apa-apaan nih? Kunaon dia ngomong seenaknya. Saya mau tanya, saudara, kalau ada orang dari luar Jakarta, katakan dari Jawa, masuk ke Jakarta, baru sehari sok ngomong lu gue, udah gitu logat Jawanya medok, enak apa enggak? Enggak enak, saudara. Atau orang ngomong bahasa Inggris begini, I'm going to Bandung. Saya mau tanya, enak apa enggak? Enak apa enggak? Orang pada larang nggak mau kalah. Dengar orang ngomong begitu, langsung dia ngomong, how are you? Are you Vina? Fine, dia baca Vina, saudara. Saya mau tanya, bahasa Inggris begitu enak apa enggak? Enak apa enggak? Enggak bisa. Bahasa Inggris, saudara, dibaca dengan notasi Inggris. Bahasa Sunda baca dengan notasi Sunda. Bahasa Jawa baca dengan notasi Jawa. Nah, Al-Quran bahasa apa? Jawab semua, Al-Quran bahasa apa? Al-Quran bahasa apa? Berarti yang tepat dibaca dengan notasi Arab. Jangan langsung dibilang, mau ngapain dijajah Arab? Ini etika, ini adat, ini syarat. Gak boleh sembarangan baca Al-Quran, saudara. Menteri Agama jawab. Kata Menteri Agama, enggak apa-apa, ini kan kombinasi budaya. Iya, ini dia cacing pasir. Jawab jangan. Jawab jangan. Kalau kombinasi budaya itu boleh jadi dalil, saudara, maka kalau hari ini Al-Quran boleh dibaca dengan langgam Jawa, dengan langgam dalang pewayangan, berarti besok orang Jawa Barat nggak mau kalah baca Al-Quran dengan langgam Jaipongan. Ya kalau dengan dalang boleh, kenapa Jaipongan nggak boleh? Sudah, nanti orang Betawi nggak mau kalah baca Al-Quran dengan langgam Gambang Kromong atau dengan langgam ondel-ondel. Saudara, saya mau tanya, jadi ngawur tidak? Jadi kacau tidak? Kalau dengan langgam dalang pewayangan boleh, saudara, kalau kita biarkan besok orang baca Al-Quran dengan langgam Jaipongan, dengan langgam Gambang Kromong, ke depan bahkan orang akan baca Al-Quran dengan langgam dangdutan, dengan disco, dengan rock and roll, blues, kurang ajar. Ngomong, saudara, budaya. Kemudian saudara pejabat ngomong, udahlah Habib, jangan dibesar-besarkan. Beberapa pejabat telepon saya, Habib jangan dibesar-besarkan. Karena dari situ, dari Sabang sampai Merauke, di mana saya hadir, kita hantam, tidak kita berikan kesempatan untuk mereka mempermainkan Al-Quran. Apa mereka bilang, udah Habib, ini kan istana presiden, nah tolong dihormatilah. Oh ya, mau dihormati? Saya hanya bisa menghormati orang yang menghormati Al-Quran. Saya hanya bisa memuliakan orang yang memuliakan Al-Quran. Orang yang meremehkan Al-Quran, mempermainkan Al-Quran, kami Allah, kita akan hinakan dia sebagaimana dia hinakan Al-Quran, sudah. Takbir. Ini pejabat ngerayu baik. Saya bilang sekarang begini, kalau memang Anda katakan seperti itu, baiklah, saya punya usul. Saya nggak protes lagi, tapi saya punya usul. Tapi jangan coba-coba ditolak, saya punya usul. Apa Habib? Begini, waktu itu saya bicara sebelum tanggal 17 Agustus. Saya katakan kepada para pejabat, nanti tanggal 17 Agustus itu di Istana Presiden ada peringatan HUT RI. Betul? Nah, saya usul nanti Bapak Presiden memimpin, yaitu membawakan lagu Indonesia Raya dengan langgam Jawa. Kan Nusantara. Jangan lagu Indonesia dengan langgam Indonesia saja dong. Hargai dong orang Jawa, hargai dong orang Sunda, hargai dong orang Betawi. Atau paling tidak karena ada di Jakarta, ya bawakanlah Indonesia Raya dengan langgam nonton ondel-ondel.
atau lagu Cicak Rowo. Boleh gak? Saudara tahu lagu ondel-ondel? Nah, orang Betawi punya lagu, tahu gak? Nyok kita nonton ondel-ondel, nyok Indonesia tanah airku, oi. Saya tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Saya mau tanya, apa boleh lagu Indonesia Raya dinyanyikan begitu? Nggak boleh, saudara. Ada undang-undangnya, saudara. Undang-undang nomor 24 tahun 2009, lambang negara tidak boleh direcehkan, saudara. Siapa yang melecehkan lambang negara, sekurang-kurangnya dipenjara 5 tahun, saudara. Nggak boleh. Apa itu lambang negara? Lambang Garuda Pancasila, kemudian bendera merah putih, termasuk lagu Indonesia Raya, saudara. Ini pejabat bilang nggak mungkin, nggak boleh. Kalau lagu Indonesia Raya tidak boleh dihinakan, kalau lagu Indonesia Raya tidak boleh diubah-ubah cara membawakannya, dengan hak apa kau baca Al-Quran dengan langgam dalam pewayangan? Kurang ajar. Takbir. Ini Al-Quran, kitab suci, kitab agung, kitab mulia, kitabullah. Gak boleh kau sembarangan. Insya Allah. Giliran lagu Indonesia Raya nggak berani dia ubah, giliran Al-Quran dia ubah. Kurang ajar gak? Kurang ajar gak? Anda biar tahu, saudara, Bung Karno, pahlawan bangsa, orang besar, kalau bikin acara pembacaan Al-Quran nggak pernah mengganti langgamnya dengan langgam Jawa, saudara. Presiden Soeharto 32 tahun jadi presiden, saudara, ditakuti oleh musuh-musuhnya, disegani oleh kawan-kawannya, dikenal galak, saudara, diktator, saudara. Tapi sekeras-kerasnya Soeharto, setiap menggelar Isra Mi'raj, membaca Al-Quran dengan langgam semestinya, saudara. Gak pernah Soeharto mengganti dengan langgam Jawa. Padahal Soeharto sangat Jawa, cinta kepada budaya Jawa, tata krama Jawa. Tapi untuk Al-Quran gak berani sang jenderal untuk merubahnya. Betul? Begitu juga saudara Habibie ketika menjadi presiden, walaupun hanya sebentar, profesor, doktor, insinyur, orang pintar, bisa bikin pesawat terbang, saudara. Tapi kalau kelar baca Al-Quran, gak berani untuk merubah-ubahnya, saudara. Begitu juga Gus Dur, sekalipun kontroversial, sudah enggak, Gus Dur gak pernah berani ubah-ubah baca Al-Quran, sudah. Walaupun pernyataannya sering menimbulkan kegaduhan, kontroversial, tapi dalam prakteknya Gus Durnya, Megawatinya, SBY-nya tidak berani di dalam pembacaan Al-Quran untuk merubah dengan sembarangan langgam. Giliran Jokodok, dia robah bacaan. Dia nih susahnya nih kalau punya presiden tukang mebel. Habib jangan menghina. Enggak, saya enggak menghina, saudara. Saya bela Al-Quran. Saya bela Al-Quran. Saya tidak ridho Al-Quran dipermainkan. Hei presiden, silakan urus ekonomi, silakan urus politik, silakan itu urus, saudara, rupiah yang terus menerus menurun, silakan urus itu untuk membuka lapangan kerja. Jangan kau obok-obok agama. Betul? Takbir. Agama lu obok-obok, gue ngadepin. Siap bela Islam? Saya mau tanya, Al-Quran itu suci tidak? Agung tidak? Mulia tidak? Siap bela Al-Quran? Siap jaga Al-Quran? Siap sucikan Al-Quran? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, baca Al-Quran itu ada aturan. Dalam setiap perkara ada aturan, dari perkara yang baik sampai perkara yang tidak baik. Orang dangdutan ada aturan, saudara. Orang jaipongan ada aturan, saudara. Orang ngaji nih ada aturannya. Betul? Betul? Saya kasih contoh. Saya diundang kemari oleh Habib Zaki untuk menjadi MC, umpamanya. Jadi apa? Boleh gak? Boleh jadi MC? Yang ceramah Kiai Haji Abdul Qahar. Boleh? Boleh? Nah, sekarang saya jadi MC. Begini saya ngomong. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sesaat lagi kita akan mendengarkan
Satu ceramah untayan mutiara hikmah yang penuh manfaat, yang akan menyejukkan jiwa, yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Muhtaram Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Qahhar. Kepada beliau dipersilahkan. Bagus gak? Jujur, bagus gak? Jawab yang kompak, bagus gak? Sopan gak? Santun gak? Akhlak tidak? Takbir. Tapi sekarang saya rubah. Waktu saya jadi MC ini saya berdiri, saudara. Saya mempersilahkan Kiai Haji Abdul. Apa saya bilang? Penonton semua, para penonton yang berbahagia, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan ya Mubarak Internasional yang kita datangkan dari luar negeri. Dia akan menghibur kita semua. Dialah Kiai Abdul Qahhar. Bus, tepuk tangan. Yang di belakang nanya, ini mau ceramah apa mau main tinju? Saya mau tanya, tuh cara saya tadi tuh barusan ngawur gak? Sopan gak? Santun gak? Akhlak gak? Bermoral gak? Kurang ajar tidak? Loh kenapa? Karena ceramah ada etika, mau main tinju ada aturan, jangan dicampur aduk. Betul? Kira-kira saya kasih contoh begitu, paham gak? Paham gak? Saudara, nah gara-gara saya jadi MC begitu, dunia gempar. Hebat ini Habib Rizik ini. Akhirnya di Indonesia ada pertandingan tinju internasional yang diundang Mike Tyson di Stadion Utama Senayan. Nah, akhirnya para panitia, sponsornya semua rapat, siapa jadi MC-nya? Oh, Habib Rizik. Saya diundang, saudara. Oh, bayarannya jutaan dolar. Saya terima, saudara. Kapan lagi jadi MC $1 juta? Terima jangan? Terima jangan? Lu nyuruh terima. Nah, begitu 100.000 penonton sudah kumpul di Stadion Senayan. Di tengah sudah dibuat ring, saudara, untuk pertandingan tinju. Saya naik ke atas ring. Pakai jubah. Nih Mick Tyson nih, wah udah naik nih. Dari sudut sana Mick Tyson udah siap lari. Terus apa saya bilang? Kaum muslimin dan muslimah, rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan sama menyaksikan suatu pertandingan yang indah, yang akan menarik hati, yang akan disampaikan oleh Al-Muhtaram Al-Mukarram Ustadz Mike Tyson. Ngawur gak? Itu satu Senayan buka copotin sepatu ditimpuk saya sudah. Ini momen tinju apa mau ceramah? Betul? Kira-kira contoh yang saya berikan jelas tidak? Berarti saya mau tanya, main tinju ada aturan tidak? Ceramah ada aturan tidak? Dangdut ada aturan tidak? Baca Quran ada aturan tidak? Nggak boleh digabung-gabungin, saudara. Mau contoh lagi? Betul? Sekali waktu saya datang ke seorang kawan yang punya warteg. Kesian, dia lagi sakit nggak bisa ngelayanin. Saya yang melayani. Saya jualan di warteg. Orang pada larang datang mau beli. Nah begitu mau beli, Habib, coba kita pesen nasi sama lauknya. Nah, oh baik, saya ambil lap, bersih lapnya, saudara. Saya lap dulu piringnya. Sudah saya lap bersih, saya taruh nasi, saya taruh lauk, saya persilahkan. Saya tanya, bagus gak? Bagus gak? Itu tamunya datang nafsu gak makannya? Bersih gak? Alhamdulillah. Nah, sekarang udah ada tamu lagi datang, saudara. Sekarang saya mau sediain lagi nih. Begitu tamu datang, saya cari lap, nggak ada. Kemana itu lap barusan? Dompetin kayak kau. Saya cari nggak ada lapnya. Ada celana dalam. Tapi ini celana dalam bersih, nggak kotor.
Ini celana dalam saya buka ngewer-ngewer begini. Habis begitu saya lap pakai celana dalam. Lapir itu yang mau beli motor. Celana dalam. Saudara ditanya, Pak, itu celana dalam? Iya, celana dalam. Yang penting kan bersih. Udah dah, lu tahu makan. Saudara, habis gitu saya taruh nasi, saya taruh lauk, saya sediain. Saya mau tanya, nafsu gak makannya? Ayo jujur, orang pada larang. Ayo, nafsu gak makannya? Nafsu tidak? Nafsu tidak? Saya tanya, tuh yang dagang jorok gak? Jorok gak? Langgar etika tidak? Tidak lazim. Kok pakai celana dalam? Tahu celana dalam kancut. Astagfirullahaladzim. Kacau tidak? Kacau tidak? Berarti saya tanya, ternyata di warteg ada aturan tidak? Begitu juga saudara, segala sesuatu ada aturan. Apalagi baca Al-Quran, kitab suci, kitab mulia, kitab agung, kitab Allah. Nggak boleh disembarangi saudara. Makanya dalam mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, saking memuliakan Al-Quran, saking mengagungkan Al-Quran, orang-orang yang tidak ada wudhu nggak boleh untuk menyentuh mushaf Al-Quran. Betul? Kenapa begitu saudara? Saking mengagungkan Al-Quran, saking memuliakan Al-Quran, nggak boleh sembarangan saudara. Nah baik saudara, satu lagi yang saya mau tambahkan. Jangankan pakai langgam Jawa dalam pewayangan, pakai langgam Arab saja nggak semuanya boleh saudara. Nabi suruh baca Al-Quran dengan langgam Arab. Langgam Arab yang mana? Langgam Arab yang disepakati oleh para qurra dan para huffaz saudara. Nggak boleh sembarangan. Saya buktikan saudara, ada langgam-langgam Arab, walaupun itu langgam Arab, tetap tidak boleh untuk digunakan buat membaca Al-Quran. Kita buktikan. Satu, saya mau tanya, gambus dari mana? Ayo jawab yang keempat, gambus dari mana? Lu ngomong Arabnya takut amat. Gambus dari mana? Gambus dari mana? Ngomong Arabnya yang medok. Arab. Gambus dari mana? Gambus dari mana? Nah, sekarang saya mau tanya, apa boleh baca Al-Quran dengan nada gambus? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena gambus untuk pertunjukan hiburan, bukan ibadah saudara. Kira-kira jelas tidak? Yang kedua saya mau tanya, qasidahan dari mana? Jawab yang kompak, qasidahan dari mana? Lalu apa boleh baca Al-Quran dengan notasi qasidahan? Boleh, walaupun itu dari Arab saudara. Yang ketiga saya mau tanya lagi, tari perut dari mana? Jawab yang kompak, dari mana? Tari perut dari Jawa bukan? Dari Sunda bukan? Dari Betawi bukan? Dari mana tari perut? Dari mana tari perut? Kalau begitu baca Al-Quran dengan nada tari perut boleh tidak? Boleh tidak? Barang siapa yang dengan sengaja membaca Al-Quran dengan nada tari perut, padahal dia tahu nada tari perut itu untuk pertunjukan maksiat, maka berarti dia sudah melecehkan Al-Quran saudara. Dan hati-hati dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, man istahza'a bil Quran faqad irtadda. Barang siapa yang memperolok-olok Al-Quran, melecehkan Al-Quran, merendahkan Al-Quran, maka dia sudah murtad, keluar dari Islam. Ya Allah, jangan sembarangan saudara. Kenapa gambus nggak boleh? Untuk pertunjukan. Kenapa qasidahan nggak boleh buat baca Al-Quran? Karena untuk pertunjukan. Kenapa tari perut nggak boleh nadanya? Untuk baca Al-Quran. Karena untuk pertunjukan maksiat. Nah sekarang saya mau tanya, itu dalam pewayangan untuk ibadah atau pertunjukan? Jawab yang kompak, untuk apa? Pertunjukan Arab saja nggak boleh untuk baca Al-Quran. Bagaimana dengan pertunjukan bukan Arab? Kurang ajar. Insya Allah, kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi nggak boleh sembarangan baca Quran saudara, jangan. Ada yang jawab begini, saudara Habib Rizik, saudara maklumilah baca Al-Quran dengan langgam Nusantara. Kenapa? Kan nggak semua orang Indonesia bisa langgam Arab.
Habib jangan egois dong. Jangan dong mentang-mentang Habib bisa langgam Arab. Ini kan gak semua orang Indonesia bisa langgam Arab. Maklumilah kalau baca Quran dengan langgam dia sendiri. Jawab jangan. Udah malam. Jawab jangan. Udah malam. Mau hujan. Nggak apa-apa. Ntar kalau airnya banjir nggak apa-apa. Lanjut. Betul. Masya Allah, luar biasa nih majelis Dewaul Habib. Hujan nggak mau bubar juga. Mudah-mudahan biar hujan gede. Amin. Emang udah lama nggak hujan ya? Mau hujan nggak? Mau hujan? Saya punya doa. Kalau dibaca hujan langsung turun. Mau gak? Mau gak? Mau baca? Betul? Cuman saking manjurnya di doa, udah turun gak berhenti-berhenti. Mau baca ya lo? Gak berhenti-berhenti, udah hujan terus udah. Mau? Mau? Hujan terus gak berhenti. Kerendam rumah lo semua. Mudah-mudahan Allah turunkan hujan sayyiban nafi'ah, hujan yang membawa rahmat. Amin. Baik, kita lanjutkan saudara. Jadi apa dia bilang barusan? Maklumi, orang Indonesia kan kok semuanya bisa langgam Arab. Betul? Betul? Jawab jangan. Jawab jangan. Mereka-mereka yang berkata begitu saudara, hati-hati. Jangan kau hina bangsa Indonesia. Jangan kau remehkan orang Indonesia. Siapa bilang orang Indonesia tidak bisa membaca Al-Quran dengan langgam Arab? Kau dusta, kau penipu, kau pembohong, kau pengkhianat. Hei, kita bisa buktikan saudara, bangsa Indonesia, umat Islam Indonesia selama ini lidahnya fasih membaca Al-Quran. Lidahnya begitu bagus membaca Al-Quran dengan langgam Arab saudara. Mana buktinya? Mari kita lihat saudara. Mari kita lihat. Hampir setiap saudara musabaqah tilawatil Quran tingkat dunia, tingkat internasional, dimanapun diadakan, Indonesia kori-korinya selalu keluar menjadi pemenang juara internasional dalam baca Al-Quran saudara. Takbir. Saudara, kori-kori Indonesia keluar saudara menjadi pemenang. Kori Mesir kalah, kori Saudi kalah, kori Yaman kalah, kori Libya kalah, kori Syria kalah. Saudara, kori-kori Indonesia kalau dia tidak bisa langgam Arab, nggak nantinya dia jadi juara qiraat internasional saudara. Kenapa kori Indonesia bisa jadi juara? Karena langgamnya bagus, tajwidnya bagus, bacaannya bagus, suaranya bagus. Saudara, jangan sembarangan kau hina bangsa Indonesia. Masya Allah, maka itu saya mau tanya, orang Indonesia musabaqat tilawatil Quran internasional bisa menang, kori Arab kalah semua. Berarti bangsa Indonesia pinter gak? Jawab yang gambak, pinter gak? Bagus tidak? Cerdas tidak? Takbir. Enak yang ngomong Indonesia dibilang gak fasih saudara. Kalau gak fasih gak jadi juara. Kalau tajwidnya gak bagus gak jadi juara saudara. Kalau baca Qurannya salah dikit aja gak jadi juara saudara. Ini dahsyatnya orang kita saudara. Mari kita buktikan lagi saudara. Mau tahu lidah bangsa Indonesia? Mari kita lihat di Pakistan, di India saudara. Sampai hari ini orang India, orang Pakistan menyebut nama Allah tidak fasih saudara. Masih banyak di antara mereka yang tidak fasih. Masyarakat di bawah, kalau ulamanya fasih-fasih, pelajarnya fasih-fasih saudara. Tapi masyarakat di bawah mereka sebutnya Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Begitu saudara. Jadi kalau mereka azan, asyhadu alla ilaha illallah. Saya mau tanya, ini di Padalarang nih, besok subuh ada anak muda azannya begitu, asyhadu alla ilaha illallah. Kira-kira ditempelin marbot gak? Ditempelin marbot, ayo bladok sih ya. Kok belum bisa, udah coba-coba azan, betul? Betul? Nah, sekarang saya mau tanya orang Indonesia, coba rame-rame sebut Allah. Rame-rame Allah. Allah. Sekali lagi. Sekali lagi. Yang lebih keras, lebih kompak. La ilaha illallah. Sekali lagi. Yang lebih kompak.
Yang lebih keras. Astagfirullah. Sekali lagi. Sekali lagi. Yang lebih keras. Yang lebih kompak. Subhanallah. Subhanallah. Sekali lagi. Takbir. Saya nggak dengar tuh di belakang udah bilang Allahu Akbar. Enggak, saya nggak dengar. Orang Indonesia fase-fase, saudara. Siapa bilang nggak fase? Jadi kalau ada pejabat bilang orang Indonesia nggak fase, bukan orang Indonesia nggak fase, lu pejabat keblinger yang nggak fase. Orang-orang masyarakat di bawah yang sekolah di TPA, sekolah di madrasah, yang masuk pesantren, yang belajar sama kiai, nggak ada yang nggak fase, betul? Betul? Saya mau tanya santri-santri yang belajar di pesantren, fase tidak? Yang belajar di madrasah diniyah, fase tidak? Yang ikut ngaji di TPA, fase tidak? Fase, saudara. Enggak sampai di situ. Bahkan saat ini di Indonesia 100.000 lebih anak-anak muda kita hafal Quran 30 juz, saudara. Jangan coba-coba hina bangsa Indonesia, saudara. Enak ya, bangsa Indonesia ini kan banyak yang nggak bisa langgam Arab. Malah lu mau menyan, kadal kebon. Kira-kira jelas tidak? Berarti jujur orang Indonesia bagus tidak? Bagus tidak? Alhamdulillah. Takbir. Insya Allah. Jadi nggak usah pakai alasan-alasan lah, saudara. Sekarang saya tanya, jadi bangsa Indonesia membaca Al-Quran sudah bagus, berarti maju tidak? Maju tidak? Jadi bangsa Indonesia udah maju nih. Dulu cuman di Arab yang Islam, Indonesia belakangan masuk Islam, kita di belakang nih, di belakang Arab. Tapi begitu kita masuk Islam, kita belajar Islam, belajar baca Al-Quran, Arab kita susul, sudah. Kita maju, sudah. Lebih dari Arab dalam pembacaan Al-Quran. Bagus tidak? Bagus tidak? Begitu udah maju, saudara. Dari istana presiden kita mau dibawa mundur lagi ke alam Petruk sama Semar. Ya kan dalam pewayangan Petruk Semar, betul? Berarti diajak maju, diajak mundur. Diajak maju, diajak mundur. Saya mau tanya, mau diajak mundur? Mau diajak mundur? Siap untuk maju? Takbir. Alhamdulillah. Kira-kira saya sampaikan begini jelas tidak? Nah, itulah Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara itu adalah Islam yang ingin dinusantarakan. Islam yaitu aliran yang menganggap Islam itu pendatang. Islam itu harus dipribumikan. Ambil saja Islamnya, buang Arabnya. Ini yang dimaksud Islam Nusantara. Nah saya tanya, kalau Islam Nusantara model begitu, saudara, terima atau tolak? Jawab yang ngomong, terima atau tolak? Terima atau tolak? Kira-kira kiai-kiai sepuh saudara yang ikhlas, yang tulus, kalau dia dengar Islam Nusantara model begini, kira-kira mereka ridho tidak? Mereka ridho tidak? Mereka ridho tidak? Mereka nggak bakal ridho, saudara. Jadi jangan seenaknya Islam di Nusantarakan, saudara, nggak bisa. Dan satu yang saya ingin ingatkan, saudara, tolong diperhatikan baik-baik sebelum saya akhiri. Sebetulnya yang mereka serang itu bukan Arab, bukan. Mereka ingin menyerang Islam, saudara. Hari ini mereka benci dengan Assalamualaikum. Bagaimana cara mengganyang Assalamualaikum? Sebut saja budaya Arab. Mereka benci dengan jilbab, saudara. Bagaimana cara untuk melawan jilbab? Sebut saja budaya Arab. Mereka benci dengan jenggot, saudara. Itu identitas umat Islam. Bagaimana cara mengganyang jenggot, saudara? Sebut saja itu budaya Arab. Mereka benci Al-Quran dibaca dengan langgam Arab. Mereka kepanasan, mereka kegerahan. Bagaimana supaya Quran tidak lagi dibaca dengan langgam Arab? Sebut saja itu budaya Arab. Kalau ini dibiarkan, saudara, maka besok atau lusa mereka akan katakan, mau ngapain Al-Quran diketak sama tulisan Arab? Buat apa dibaca pakai bahasa Arab? Itu budaya Arab. Cukup Al-Quran diketak terjemahnya saja. Cukup bangsa Indonesia baca terjemahnya saja. Itu umat Buddha cuma baca terjemah, Hindu cuma baca terjemah, Kristen cuma baca terjemah. Kenapa orang Islam nggak mau baca terjemah saja? Kan baca terjemah lebih bagus, kata mereka. Sekali baca kita ngerti artinya, maksudnya, tujuannya. Mau ngapain pakai bahasa Arab? Kalau ini dibiarkan, besok Al-Quran diketak hanya terjemahnya saja. Saking bencinya dengan Islam, saudara.
Begitu saya tanya, bahaya tidak? Islam Nusantara bahaya tidak? Biarkan atau lawan? Biarkan atau ganyang? Saya mau tanya semua di sini, kalau Al-Quran besok diketak terjemahnya saja, ridho tidak? Rela tidak? Terima tidak? Siap bela Al-Quran? Siap bela Al-Quran? Takbir! Enggak sampai di situ. Besok mereka benci sama sholat, sudah. Bagaimana caranya? Sebut saja sholat itu budaya Arab. Hei umat Islam Indonesia, mengapain kau sholat pakai baca Fatihah? Itu budaya Arab, itu bahasa Arab. Mengapain pakai ruku? Mengapain pakai sujud? Itu budaya Arab. Ambil sholatnya, buang Arabnya. Jadi kalau sholat cukup kita eling saja sama Allah. Eling. Nah kan udah ada ajaran eling sekarang, betul? Betul. Jadi sebetulnya kata Arab yang mereka lontarkan, mereka bukan mau serang Arab, mereka mau serang Islam, mereka mau obok-obok Islam, mereka mau porak-porandakan Islam dengan jalan satu, mengadu domba antara syariat dengan adat, saudara. Dua, mengadu domba antara yang Arab dengan bukan Arab, saudara. Ya, mereka ingin adu domba umat Islam. Padahal dalam ajaran Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Betul? Betul? Tidak peduli apapun suku bangsanya, saudara. Tidak ada itu Islam Arab, Islam Cina, Islam India, Islam Indonesia. Tidak ada. Sekali Islam tetap Islam, apapun suku bangsanya. Mau dia Arab, mau di India, mau dia Cina, mau dia Indonesia. Kalau dia sudah masuk Islam, maka mereka semua adalah bersaudara. Betul? Tidak boleh saling menghina antar suku bangsa. Betul? Maka itu saya mau tanya umat Islam di sini, siap bersatu? Siap bersaudara? Mau diadu domba tidak? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Kurang ajar, saudara. Dia benci sama ajaran Islam, di Arab-Arabkan. Oh ini Arab, buang saja. Ini baca Quran pakai langgam Arab, itu Arab. Itu jilbab Arab, itu jenggot Arab. Kurang ajar. Itu ajaran Islam. Benci betul kau dengan Islam, benci betul kau dengan Arab. Kurang ajar. Saya mau tanya, Nabi kita bangsanya apa? Jawab yang kompak, Nabi kita bangsanya apa? Al-Quran diturunkan dalam bahasa apa? Apa kita diajarkan oleh Nabi untuk benci Arab? Islam mengajarkan kita untuk benci Arab atau cinta Arab? Benci Arab atau cinta Arab? Kok ini ada ajaran Islam Nusantara kita disuruh benci Arab, saudara? Awalnya benci Arab, besok disuruh benci Islam, saudara. Jadi dari sekarang mereka suruh benci Arab dulu. Nah kalau udah benci Arab, nanti besok benci Islamnya gampang, saudara. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersaudara? Siap bersatu? Mau diadu domba? Jangan. Makanya kurang ajar pakai ngomong Islam Nusantara adalah Islam yang santun dan lembut, sedangkan Islam Arab adalah Islam yang keras dan radikal. Nabi itu Arab, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu Arab, saudara. Itu sahabat-sahabat Nabi, saudara Arab. Terus kamu katakan mereka Islam Arab, Islam keras, Islam radikal? Kurang ajar, saudara. Nah, maka itu ini sengaja saya sampaikan. Jangan mau kita diadu domba dengan pemikiran liberal macam itu. Betul? Nah gitu, siap berjuang? Ini perjuangan kita bukan enteng, ini berat. Karena yang kita lawan ini, saudara, maaf, ini saat ini Islam Nusantara sudah menjadi program negara dan mendapat dana dari APBN melalui Kementerian Agama. Kementerian Agama mengeluarkan, saudara, pernyataan untuk mengadakan perlombaan karya tulis tentang Islam Nusantara. Pemenangnya akan mendapatkan satu orangnya 50 juta dan 10 pemenang 500 juta hanya untuk mensukseskan program Nusantara, Islam Nusantara. Jadi Islam Nusantara ini, saudara, program pemerintah, program liberal yang disusupkan ke dalam pemerintah. Jadi kalau kita melawan program ini, berarti kita melawan pemerintah, kita melawan negara, karena negara yang membiayainya, saudara. Demi Allah, kami gak bakal peduli, saudara. Apapun yang terjadi, sekali Islam tetap Islam. Siapapun yang coba-coba mengganggu Islam, mau pemerintah, mau negara, kami akan lawan. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, walaupun harus mati bersimbah darah. Wajib kita bela Islam, saudara. Takbir, takbir, angkat tangan semua. Takbir, takbir. Siap bela Islam, siap bela Al-Quran, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap lawan musuh Allah, siap ganyang musuh Allah. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nah itu
sebabnya saudara, kenapa saya habis-habisan dengan kawan-kawan di FPI melakukan perlawanan terhadap Islam Nusantara. Yang terakhir, liberal udah kalah ngomong, kalah argumentasi. Apa mereka bilang? Oh, ini Habib Rizik ini anti Nusantara, anti daerah, anti Jawa, anti Betawi, anti Sunda. Masya Allah. Jawab jangan, jawab jangan. Saudara, saya tidak anti Nusantara, justru saya cinta Nusantara. Saya tidak anti daerah, justru saya sangat cinta kepada daerah. Yang saya anti kalau agama dipermainkan. Betul? Betul? Saudara, langgam Jawa itu enak kalau dibaca buat sholawatan, syair-syair Islam, saudara, enak. Tapi jangan dibuat baca Al-Quran, saudara. Siapa bilang langgam Jawa nggak enak? Sampai sekarang saudara, langgam Jawa kita lihat aja lagu Padang Bulan di mana-mana ngetop, betul? Saya mau tanya di sini, pernah dengar Padang Bulan? Bisa bawainnya? Mana tim hadrohnya? Tim hadrah mana tim hadrah? Ayo bisa bawain Padang Bulan? Bisa? Ayo kasih mic-nya coba. Tolong panitia kasih mic. Siap rame-rame Padang Bulan? Betul? Langgam Jawa baca sholawat enak, asal jangan buat baca Al-Quran. Bukan kita anti daerah, kita anti Al-Quran dilecehkan. Betul? Siap. Padang bulan, padange koyorino sama rambulane sing awe awe sama padang bulan koyorino rambulane Jujur semua, enak gak? Enak gak? Itu langgam Arab apa langgam Jawa? Ternyata langgam Jawa, enak gak? Buat baca selawatan enak gak? Baca syair-syair Islam enak gak? Gak ada yang anti, asal jangan buat baca Al-Quran. Kira-kira jelas tidak? Orang Sunda juga gak kalah punya langgam, saudara. Itu di masjid-masjid di Bogor, kebetulan saya tinggal di Bogor. Nah, itu kalau habis adzan, apalagi subuh sambil nunggu jamaah, biasanya baca ilahi lastulil firdausi ahla. Betul? Ada langgam Sundanya. Betul? Betul? Bisa gak? Bisa gak? Rame-rame? Betul?
ilahi lastuli firdausi a'la wala aqwa ala narid jahili fahab li taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafiru dzambil azim. Pakai bahasa Sunda. Aku Gusti abdi sanes ahli surga kami bahagia nandang panas neraka mugi Gusti kersa maparinang tobat mahampura dosa abdi anu lepas semua. Aku Gusti abdi sanes ahli surga namun hatikia nahan panas neraka mugi Gusti kersa maparinang tobat mahampura dosa abdi anu lepas. Sallu ala Nabi. Saya mau tanya, enak gak? Enak gak? Artinya bagus gak? Artinya bagus gak? Iya, orang Betawi kalau udah baca ini, aduh Gusti Abdi, apa orang Betawi bilang? Aduh, orang Sunda pakai aduh, pakai aduh. Saking apanya? Saking mendalamnya, betul? Saking indahnya. Enak gak? Enak gak? Itu kalau udah aduh begitu kan luar biasa. Jadi jujur saya tanya, ternyata langgam Sunda enak gak? Langgam Jawa enak gak? Langgam Nusantara enak gak? Boleh gak kita pakai? Boleh, asal jangan buat baca Al-Qur'an. Berarti kita anti Nusantara tidak? Enggak, kita anti aliran sesat. Nah makanya saudara Islam Nusantara saya kasih nama. Yang pertama saya kasih nama Jemaat Islam Nusantara, disingkat JIN. Singkatannya apa? JIN. Minal jinnati JIN. Setuju? Setuju. Nah kenapa saya pakai jemaat? Saya nggak mau pakai jamaah. Kalau jamaah buat jamaatul muslimin, buat kita jamaah, buat mereka jemaah. Sama Ahmadiyah kan jemaat juga, betul? Jemaat Ahmadiyah. Nah ini jemaat JIN. Setuju? Ada lagi nama kedua. Ada yang protes, Habib jangan pakai Islam Nusantara. Islam itu kan mulia, kayak Islam liberal kan nggak boleh. Islam liberal nggak boleh. Islam disebut liberal disebut Islam, betul? Jadi jangan pakai Islam Habib. Jadi pakai apa? Aliran Nusantara. Saya setuju. Pakai aliran Nusantara, disingkat ANUS. Apa singkatannya? Apa singkatannya? Wangi berbau. Wangi berbau. ANUS. Setuju? Setuju? Jadi Islam Nusantara pertama namanya apa? Kedua apa? Terus ada yang bilang, Habib kenapa kasih namanya jelek? Bener, itu namanya kalau dalam kitab fikih disebut taubih. Artinya taubih, mempermalukan mereka-mereka yang melanggar syariat. Kasih julukan paling jelek, kasih nama paling jelek, biar mereka kapok, biar mereka nggak berani pakai itu nama, saudara. Pokoknya kalau orang jelek kasih nama yang jelek. Setuju gak? Makanya saya protes, saudara. Masa pelacur dikasih nama PSK? Apa itu PSK, saudara? Pekerja seks komersil. Ini nggak boleh. Kalau ini kita pakai, pelacur dibilang pekerja seks komersil, nanti ibu rumah tangga dibilang pekerja seks non komersil. Yang komersil kan bayar, yang non komersil kan nggak bayar. Ya kan ibu nggak bayar sama suaminya. Saya mau tanya, mau nggak disebut pekerja seks, Bu? Jangan. Ini
Jadi pelacur kasih nama yang jelek, cabo, lonte, betul. Apalagi dongdot. Kasih nama yang jelek, setuju gak? Kasih nama yang bagus. Ada lagi saudara, orang kaya pakai ekolak, pakai gas, pakai dasi, masuk TV ditulis illegal logging. Orang kampung bingung, apa illegal logging? Oh, dia lagi jogging kali. Padahal illegal logging itu maling kayu. Dia itu nyolong kayu, saudara, di hutan, di perkebunan, nggak bayar pajak, ngambil seenaknya, memperkaya diri. Kurang ajar tidak? Mestinya di TV begitu dia turun dari mobil pakai ekolak, wah Mercy, pakai dasi, tulis maling kayu. Malu gak? Kasih garong, kasih nama yang jelek-jelek, betul? Setuju tidak? Jangan disebut yang bagus-bagus. Pelacur ada lagi yang sebut kupu-kupu malam. Kutil babi. Masa disebut kupu-kupu malam? Kurang ajar tidak? Giliran ulama, kiai, awas provokator. Panitia ditanya sama oknum, mau bikin apa nih? Pengajian Pak. Siapa yang ceramah? Habib Rizik. Wah banget, provokator tuh. Ustadz Abu Bakar disebut teroris. Giliran kiai teroris, giliran kiai provokator, giliran kiai ekstremis, giliran pelacur kupu-kupu malam. Kurang ajar tidak? Makanya jangan, pokoknya kita kasih julukan yang jelek-jelek. Setuju? Jadi Islam Nusantara julukannya apa pertama? Kedua julukannya apa? Setuju? Takbir. Siap ganyang jin, siap ganyang anus. Takbir. Tapi jangan anus sendiri. Lu ganyang anus sendiri nggak bisa buang air lu. Masya Allah. Nah itu yang saya mau sampaikan pada malam hari ini. Kira-kira jelas tidak? Jadi kesimpulan ceramah pada malam hari ini, saudara, kita wajib waspada akidah. Siap jaga akidah, siap bela Islam. Alhamdulillah. Jadi kalau besok dengar Islam Nusantara, saya mau tanya, mau ikut apa enggak? Jadi tahu busuknya Islam Nusantara? Jadi Islam Nusantara itu busuk tidak, borok tidak, sesat tidak, jahat tidak, zalim tidak, bajingan tidak. Siap lawan, siap ganyang, takbir, sallu ala nabi. Ini yang saya mau sampaikan, saudara. Nah, sebelum diakhiri, saya minta tolong kepada Kiai Haji Abdul Qahar untuk rame-rame kita tutup acara ini, saudara. Nanti sebelum doa, kita minta guru kita Habib Zaki untuk baca doa buat kita semua. Setuju? Insya Allah nanti dalam bulan-bulan depan, termasuk juga di tahun baru, saya akan banyak keliling di Jawa Barat. Nanti diatur jadwalnya oleh Kiai Haji Abdul Qahar. Nah, kita minta Kiai Haji Abdul Qahar membawakan selawat perjuangan FPI. Setuju tidak? Untuk memberikan semangat ganyang liberal, ganyang miras. Setuju tidak? Nah, kita persilakan kepada Kiai Qahar untuk yaitu melanjutkannya. Takbir. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.